itu dokumen kurikulum K13, yang kedua itu mengenai kurikulum Merdeka. Dokumen kurikulum 2013 adalah serangkai panduan yang digunakan oleh lembaga pendidikan di Indonesia untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang terstruktur sebagai dengan kebijakan pemerintah dokumen. Ini mencakup berbagai elemen penting yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mendorong pengembangan kompetensi peserta didik dalam berbagai aspek. Nah, di sini ada beberapa rincian menggunakan komponen kurikulum 2013. Yang pertama, dokumen standar kompetensi lulusan atau yang disebut SKL. Standar kompetensi lulusan SKL merupakan pedoman yang menetapkan kriteria minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, dokumen standar isi atau SI. Standar ini memuat kerangka isi pendidikan yang harus diberikan kepada peserta didik di setiap jenjang dan mata kuliah. Dokumen ini mencakup kompetensi dasar atau KD yang harus dicapai peserta didik pada tiap jenjang pendidikan dan tingkat SD hingga SMA. Kompetensi dasar mencakup elemen-elemen pembelajaran yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan. Yang ketiga, dokumen standar proses. Standar proses merupakan acuan guru dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan saintifik yang melibatkan 5 tahapan utama, yaitu yang pertama, mengamati. Melalui pengamatan langsung siswa diharapkan untuk menemukan masalah atau topik. Yang kedua, menanya. Siswa diajak untuk bertanya, merumuskan pertanyaan kritis. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Siswa mencari dan menentukan informasi terkait. Yang keempat, menganalisis informasi dan data yang telah diperoleh. Kemudian, mengkomunikasikan. Hasil dari analisis dikomunikasikan melalui presentasi, diskusi, atau tulisan. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran serta memfasilitasi siswa untuk membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas kolaboratif dan eksploratif. Nah, yang keempat itu ada dokumen standar penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 dilakukan melalui berbagai pendekatan termasuk yang penilaian autentik yang menilai aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan serta holistik. Adapun jenis-jenis penilaian yang digunakan meliputi yang pertama itu penilaian formatif. Penilaian formatif itu untuk memantau perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu penilaian sumatif. Penilaian autentik itu penilaian berbasis proyek, portofolio, dan tugas-tugas yang relevan dengan dunia nyata. Yang kelima itu silabus. Silabus adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh setiap sekolah berdasarkan standar kompetensi lulusan atau tadi yang disebut SKL dan lulusan standar isi yaitu SI. Silabus berisi rincian materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, alokasi, waktu, metode, penilaian yang akan digunakan. Setiap mata pembelajaran diatur dalam silabus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta lingkungan sekolah. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. RPP itu merupakan rancangan kegiatan pembelajaran yang disusun oleh guru berdasarkan silabus. RPP memuat rincian lebih lanjut mengenai tujuan pembelajaran, model yang akan digunakan, media, dan sumber belajar, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dari awal hingga akhir. Kurikulum 2013 mengharuskan RPP dirancang dengan pendekatan tematik integratif, terutama pada jenjang pendidikan dasar, di mana beberapa mata pembelajaran diintegrasikan dalam satu tema tersebut. Yang ketujuh, ada pendekatan pembelajaran tematik terpadu di jenjang SD. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik terpadu, di mana berbagai pelajaran disusun dalam satu tema pelajaran. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi secara utuh, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, pengembangan karakter dan nilai-nilai budaya. Kurikulum
juga mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya adalah untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik serta kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, serta menghargai perbedaan. Yang kesembilan, ada pendidikan berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik yang mencakup kompetensi sikap, yaitu mengembangkan perilaku spiritual dan sosial. Kemudian kompetensi pengetahuan untuk memahami konsep-konsep dasar dari berbagai bidang ilmu kompetensi. Kemudian kompetensi keterampilan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi praktis dan nyata. Yang ke-10 yaitu implementasi dan evaluasi. Pembelajaran kurikulum 2013 membutuhkan dukungan dari seluruh pihak termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan. Evaluasi terhadap implementasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan sesuai standar yang telah ditetapkan dan peserta didik mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yang mengenai kurikulum merdeka. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana kompeten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, ada beberapa poin penting dalam penerapan kurikulum merdeka untuk pembelajaran IPS di SD, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa diajak untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan lingkungan sosial mereka sehingga lebih memahami materi secara kontekstual dan aplikatif. Yang kedua, itu ada diferensiasi, yaitu guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, potensi siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih personal. Kemudian yang ketiga, penerapan profil pelajar Pancasila, yaitu kurikulum ini mendukung pembentukan karakter siswa dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kepedulian sosial, dan berpikir kritis. Yang keempat itu ada integrasi dengan teknologi. Pembelajaran IP juga dapat memanfaatkan teknologi sehingga siswa lebih mudah mengakses informasi serta melakukan diskusi dan analisis data. Kemudian adapun strategi pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka, belajar harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran IPS harus mengajak peserta didik untuk terlibat dalam proyek-proyek pembelajaran yang berorientasi pada proses, hasil, dan produk. Proyek-proyek pembelajaran ini harus memiliki tujuan yang jelas, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Proyek-proyek pembelajaran ini juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan mereka, baik lokal, nasional, maupun global. Proyek-proyek pembelajaran ini juga harus mengembangkan keterampilan abad ke-21 peserta didik seperti literasi informasi, komunikasi, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua itu ada strategi. Pembelajaran IPS harus mengintegrasikan materi IPS dalam konteks lokal, nasional, dan global. Konteks lokal dapat berupa kebudayaan, sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan sosial yang ada di lingkungan peserta didik. Konteks nasional yang berupa isu-isu yang berkaitan dengan identitas, kewarganegaraan, dan kebangsaan Indonesia. Konteks global dapat berupa isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan dan ketergantungan antara negara-negara di dunia. Konteks-konteks ini harus dapat memperkaya pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi peserta didik terhadap kebinekaan global, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi peserta
peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran IPS harus mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan relatif dalam proses pembelajaran. Serta pembelajaran IPS harus mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, mencari informasi, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan menyajikan hasil pembelajaran mereka. Strategi pembelajaran IPS juga harus memberikan umpan balik, evaluasi, dan konstruktif dan formatif kepada peserta didik, serta mengakomodasi kebutuhan dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Dari kesimpulan kurikulum merdeka, yaitu di dalam IPS membutuhkan pendekatan yang dinamis, berbasis kontekstual, dan berpusat pada guru. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyusun strategi pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, literasi digital, dan karakter moral, integrasi antara teknologi, pendekatan berbasis proyek, serta fleksibilitas dalam penyesuaian metode pengajaran sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran IPS di kurikulum merdeka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.